Anda Regina Berlian. Saya Nurul Fitria. Saya Lady Pretilia. Saya Rahmatullah Asyauni. Di sini kami akan memaparkan materi dengan materi pencerminan pembentukan bayangan oleh cermin datar, cekung, dan cembung. Disimak ya guys, check it out. Pembentukan bayangan pada cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar. Jika seberkas cahaya mengenai cermin datar, maka cahaya tersebut dipantulkan secara teratur. Peristiwa pemantulan cahaya pada cermin datar menyebabkan pembentukan bayangan benda oleh cermin. Pada saat menentukan bayangan pada cermin datar melalui diagram sinar, titik bayangan adalah titik potong berkas sinar pantul. Bayangan bersifat nyata apabila titik potongnya diperoleh dari perpotongan sinar-sinar pantul yang konvergen atau bersifat mengumpul. Sebaliknya, bayangan bersifat maya apabila titik potongnya merupakan hasil perpanjangan sinar-sinar pantul yang divergen atau menyebar. S menunjukkan jarak benda terhadap cermin, sedangkan S aksen menunjukkan jarak bayangan terhadap cermin. Bayangan pada cermin datar bersifat maya. Titik bayangan dihasilkan dari perpotongan sinar-sinar pantul yang digambarkan oleh garis putus-putus. Cermin cekung. Cermin cekung hukum pemantulannya yaitu menyatakan besar sudut datang sama dengan sudut pantul, berlaku pula untuk cermin cekung. Pada cermin cekung, garis normal adalah garis yang menghubungkan titik pusat lengkung cermin M dengan titik jatuhnya sinar. Garis normal pada cermin lengkung berubah-ubah, bergantung pada titik jatuhnya sinar. Misalnya, jika sinar datang dari K mengenai cermin cekung di B, maka garis normalnya adalah garis MB dan sudut datangnya adalah sudut KBM sama dengan alfa. Sesuai hukum pemantulan, maka sudut pantulnya adalah sudut MBC sama dengan alfa dan sinar pantulnya adalah sinar BC. Sinar datang dari K mengenai cermin cekung di D, maka garis normalnya adalah garis MD dan sudut datangnya adalah sudut KDM sama dengan beta. Sesuai hukum pemantulan, maka sudut pantulnya adalah sudut MDC sama dengan beta, sedangkan sinar pantulnya adalah sinar dari DC. Hal yang sama berlaku juga pada cermin cembung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Pembentukan bayangan oleh cermin cekung. Jika benda berada pada jarak lebih dari R, maka bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika benda di titik fokus F, maka tidak berbentuk bayangan atau bayangan terletak di tempat yang jauh tak terhingga. Jika benda di antara cermin dan F, maka bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan tidak besar. Agar lebih mudah memahami letak benda dan letak bayangan, kita dapat memahami bagian nomor ruang pada cermin lengkung. Misalnya, benda diletakkan pada jarak lebih dari M, ruang 3, bayangan yang terbentuk akan berada pada jarak antara F dan M di ruang 2.
Hal ini disebabkan menurut dalil Esbach, jumlah ruang benda dengan ruang bayangan adalah sama dengan 5, R benda ditambah R bayangan sama dengan 5. Persamaan cermin cekung. Persamaan cermin cekung menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin S, jarak bayangan ke cermin S aksen, dan panjang fokus ke F. Dengan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dengan F sama dengan jarak fokus dengan satuan cm, S adalah jarak benda ke cermin dengan satuan cm, dan S aksen jarak bayangan layar ke cermin dengan satuan cm. Selain persamaan tersebut, kita juga harus mengetahui perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Dengan rumus M sama dengan H aksen per H sama dengan mutlak S aksen per S. Dengan M adalah perbesaran, S adalah jarak benda ke cermin, H adalah tinggi benda, S aksen adalah jarak bayangan layar ke cermin, dan H aksen adalah tinggi bayangan. Dengan catatan, H aksen positif menyatakan bayangan adalah tegak dan maya, H aksen negatif menyatakan bayangan adalah terbalik atau nyata. Cermin cembung. Pada cermin cembung juga berlaku hukum-hukum pemantulan, yaitu besarnya sudut datang sama dengan besarnya sudut pantul. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus atau F. Sinar yang datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Pembentukan bayangan oleh cermin cembung. Jika benda diletakkan di depan cermin cembung, maka bayangan yang terbentuk akan bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Persamaan cermin cembung. Rumus-rumus yang berlaku untuk cermin cekung juga berlaku untuk cermin cembung. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu titik fokus F dan titik pusat kelengkungan cermin M untuk cermin cembung terletak di belakang cermin. Oleh karena itu, dalam menggunakan persamaan cermin cembung, jarak fokus dan jari-jari cermin selalu dimasukkan bertanda negatif. Dengan catatan bahwa dalam cermin cembung harga F dan R bernilai negatif. Sekian video pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum